Ya, KPK adalah pelaksana undang-undang. Jadi hukuman dijatuhkan berdasarkan pasal yang dilanggar. Dalam Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu ada 30 perbuatan korupsi. Jadi bisa saja seseorang buat korupsi itu melanggar pasal 1, pasal 2 atau beberapa pasal seperti itu. Sehingga di dalam tuntutan itu biasa ada pasal berlapis. Saya pada kesempatan ini tidak akan menyebutkan 30 perbuatan korupsi itu, hanya sama sebutan 7 besar keluarga besar korupsi. 1, perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jadi Anda buat apa saja, kebijakan apa saja, tindakan apa saja sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara atau ASN yang merugikan keuangan negara itu korupsi. Dasarnya Undang-Undang 3199 yang nomor 21 pasal 1 ayat 1. Di sana bunyinya terjadi tindak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, keresmian keuangan negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau koperasi. Jadi di sini misalnya orang selalu protes, katakanlah Nurdin Abdullah tidak ambil uang itu, tapi dikorupsi, atau LH misalnya protes oleh teman-teman PKS tidak terima uang itu, tapi ditangkap seperti itu. Undang-undang tidak mengatakan Anda harus ambil uang itu. Undang-undang yang mengatakan bahwa terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, resmi perkebunan negara yang dapat mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau korporasi. Jadi prinsipnya ada pelanggaran hukum. Kedua, kerugian keuangan negara. Nah, kerugian negara itu siapa saja, apakah perusahaan, apa orang atau diri sendiri. Karena itu saya anjurkan kepada pejabat supaya Anda di penjara tidak penasaran, ya ambil itu uangnya. Supaya ketika di penjara impas seperti itu. Nah, tinggal lagi di akhirat asfala safilin, kerak paling bawah dari neraka. Jadi tidak ada pilih neraka dunia, neraka akhirat atau dua-dua sekali. Nah, itu keluarga besar korupsi yang pertama. Yang kedua, suap menyuap. Suap menyuap itu ada suap aktif, ada suap pasif. Suap aktif itu Anda datang ke dosen, kemudian bimbingan semuanya, terus kasih amplop. Itu suap aktif. Atau Anda datang ke layanan publik, urus SIM, urus STNK, urus apa, kasih amplop. Itu suap aktif. Kalau suap pasif, Anda ketika kampanye untuk jadi ketua BEM, Anda katakan, kalau saya dipilih jadi ketua BEM, saya akan kasih satu mobil, saya akan saya kasih adik ipar saya akan dalam KUHP disebut dengan janji. Dalam Undang-Undang KPK itu adalah suap pasif. Jadi jangan Anda janji di bawah pohon tomat bahwa akan menikahi pacar Anda, ternyata hujan lebat, pohon tomatnya hilang, busuk, atau tidak jadi Anda menikahi pacar Anda, seperti itu. Dan sedikit lagi itu korupsi yang kedua. Yang ketiga itu adalah penggelapan. Penggelapan itu bisa kita lihat misalnya pembangunan jembatan yang baru berapa tahun runtuh, pembangunan jalan yang berapa tahun jeblos dan macam-macam. Atau yang sekarang kemarin saya dengan beliau salat di masjid terapung dan kemudian di sana ada masjid sekian ratus kubah itu. Dan itu ternyata belum selesai sampai sekarang. Padahal itu menggunakan APBD, ya kan, menggunakan APBD. Berarti ada unsur penggelapan, seperti itu. Nah itu contoh penggelapan. Biasa penggelapan itu dilakukan oleh bendahara yang menyimpan uang antor atau apa. Dia mungkin bulan tua, terus kemudian tidak ada uang, dia ambil mungkin 10.000, 100.000. Nanti habis gajian baru ganti dan seperti itu. Itu apa namanya penggelapan. Jadi contoh, kalau 362 KUHP ini air, terus kemudian bukan punya saya, punya beliau. Saya datang terus ambil, pergi pulang, itu 362 pencurian. Itu. Tapi kalau penggelapan itu ditetapkan untuk saya berdua. Terus saya ambil, saya tidak beritahu beliau. Kalau saya minum dulu harus semacam itu penggelapan. Itu beda pencurian dengan penggelapan. Itu ketiga. Yang keempat, pemerasan.
Pemerasan itu ada pemerasan aktif, ada pemerasan pasif. Pemerasan aktif itu kalau kita datang ke kantor yang publik, terus langsung mereka peras kita. Misalnya kita ke imigrasi, imigrasi di depan di tempat lain. Pegawai imigrasi tanya, Bapak mau jalan tol atau jalan biasa? Jalan tol itu apa? Hari ini selesai. Bayarnya berapa? 5,5 juta. Kalau jalan biasa ya biasa, 3 hari atau 5 hari. Bisa berapa hari? 5 hari atau 3 hari. Baris sekian sebetulnya. Itu apa? Tapi ada yang kita di praksi demikian rupa sehingga kemudian akhirnya kita mau dan tidak mau. Misalnya saya datang jam 7 terus antri, jam 8 buka loket terus masuk. Kira-kira jam 9.15 Pak Sahir datang. Kita jam 9 Pak Sahir. Saya lihat ini dulu baru datang jam 9:15. Saya dari jam 7 dipanggil. Selesai saya sampai beliau. Pak, tadi saya pertemuan baru datang jam 9:15, Bapak sudah dipanggil. Kata beliau, Bapak masukkan nggak envelope di dalam mapnya? Oh, harus masukkan envelope dalam mapnya. Jadi karena saya sudah lama 2 jam, saya cari envelope, nanti terus masukkan. Map saya akan boleh bawa di biru ini, Pak Sesi. Begitu saya kembali duduk di kursi saya, 1 menit tadi, Pak Bulan. Nah, kalau bahasa Betawinya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu adalah pemerasan pasif. Sehingga dalam satu pertandingan pemerasan handuk internasional di babak final itu masuk 3 negara finalis: Amerika, Afrika, Indonesia. Amerika tinggi besar, agak putih. Afrika tinggi besar, hitam. Indonesia seperti saya, kecil. Maka kemudian maju babak final, masing-masing naik Amerika. Caranya adalah handuk yang biasa dileher, kemudian ditetes beberapa tetes air, baru kemudian harus bertani memeras. Amerika harus peras. Satu tetes, oh orang tepuk tangan. Afrika datang, 3 tetes, oh tepuk tangan. Indonesia orang ketawa, kecil seperti saya mau kalahkan Amerika, Afrika tinggi besar, tapi asal Indonesia pede maju aja ke atas. Terus, seperempat belas. Jadi itu hadirin kaget semua, wartawan sebut ke panggung. Bagaimana Pak bisa kalahkan orang Amerika dan orang Afrika tinggi besar? Dengan santai orang bisa mengatakan, oh kalau kami negara kami soal peras memeras biasa seperti itu. Nah itu pemerasan bagian keempat dari tindak pidana korupsi. Yang kelima, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu, ibu punya tisu. Biasa perempuan punya tisu. Coba masing-masing perempuan keluarkan tisunya. Kan perempuan biasa dengan tisu. Saya cuma katakan bahwa tisu itu tipis sekali, ya, lebih tipis dari kertas biasa. Itulah konflik interest. Sukar dibedakan ini halal atau haram, halal atau haram. Maka kemudian pasal fikih disebut apa? Antara halal dan haram, subhat. Subhat nggak apa-apa. Tapi kata Nabi, halal jelas, haram jelas, subhat ditinggalkan. Subhat ditinggalkan. Bagaimana caranya? Misalnya dari Jakarta mau ke Jayapura, pesawat biasa jam 2 jam 1, sampai di Jayapura jam 7 pagi, terus langsung ke kamar capek, baru selesai ikut pelatihan atau apa, baru baring begitu, terus resepsionis Pak Sahir kan ikut pelatihan 1 pekan di Jakarta, capek, mau diurut nggak, dipijit nggak? Kata Pak Sahir, oh iya, sakit-sakit badan. Tapi Pak Sari kan masih ingat anak istri di rumah, terus tanya, tukang urutnya laki atau perempuan? Laki Pak, tapi semua lagi pergi, tinggal 1 aja ada perempuan, tapi dia baik. Kata Pak Sari, betul dia baik? Oh iya, datang itu perempuan, urut, pijit Pak Sari, pijit sampai semua. Pak Sari dapat surga dunia pada waktu itu. Harus dilaporkan juga ke KPK. Kan sekarang ada wacana gratifikasi seks kan. Nah, jadi bagaimana untuk bisa membedakan itu bisa atau tidak? Tanya ke nurani. Itu untuk mengetahui bahwa ini subhat atau tidak, tanya ke nurani. Nurani terganggu ya. Tapi kalau kita biasa dengan yang jelek, maka agak susah untuk kita tahu bahwa itu salah atau tidak. Tapi kalau itu sudah biasa dengan yang baik-baik,
maka kita bisa tahu ini subhat dan kita tinggalkan. Itu konflik of interest. Yang keenam adalah perbuatan curang. Ada yang pernah ke Jakarta? Ada yang pernah ke Jakarta? Oh, rata-rata sudah. Rata-rata sudah. Kalau pernah ke Jakarta terus ke Bogor lewat Jagorawi, tol Jagorawi. Kalau Anda penumpang capek, itu bisa tidur nyenyak setengah jam minimal. Saya biasa lakukan itu. Kali istri saya nyetir, saya tidur setengah jam. Kenapa? Karena tol Jagorawi itu licin, rata, bisa tidur nyenyak. Kenapa licin rata? Karena kontraktornya Amerika, subkontraknya Korea Selatan. Tapi kalau Anda ke Bandung lewat tol Cipularang, kalau Anda tidak pernah tidur 1 bulan berturut-turut, Anda tidak bisa tidur. Jejak perempuan hamil bisa jeblos seperti itu. Kenapa? Karena waktu dari Senayan ke Kementerian potong sekian persen, Kementerian ke Gubernur sekian persen, Kementerian ke Bupati sekian persen, sampai ke bawah. Sampai di tanah di seluruh Indonesia ini punya kepala desa, bukan punya presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala desa. Kepala desa juga minta jatah. Maka akhirnya sampai kepada Pemprov itu mungkin tinggal 70% atau 60%. Kalau dia bangun semen dengan pasir berdasarkan SOP 1/2, dia tidak bisa jadi karyawan. Maka dia campur semen dengan pasir 1/4. 6 bulan, saya ingat betul, 6 bulan itu jeblos. Saya rata-rata 1 bulan ke Bandung. Karena anak-anak saya ada dosen di IPB. Selalu saya temukan di jalan itu mesti ada perbaikan, mesti ada perbaikan. Itu perbuatan curang. Atau jembatan yang di Kalimantan Timur, yang bapak dan anaknya ditangkap KPK itu, Kabupaten apa di Kalimantan Timur. Bapak dan anaknya ditangkap. Garut Bukutani, ya. Itu jembatan itu baru 10 tahun dibangun, jeblos. Kalau Anda datang ke Palembang, jembatan Ampera itu dibangun tahun 60-an, masih kuat sampai sekarang. Nah, jadi itu perbuatan curang. Terakhir gratifikasi. Gratifikasi menurut pasal 12B huruf besar Undang 31/99 untuk memenuhi sesuatu adalah penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan PNS yang berkaitan dengan tugas dan jabatan. Kalau Pak Sari PNS kan? Bukan. Pak Sari kalau terima gratifikasi mahasiswa tidak ditangkap KPK karena bukan penyelenggara negara, bukan PNS. Tapi kalau menurut hadis tetap itu haram kalau hadis. Jadi kalau 10 juta ke atas, maka yang menerima itu harus lapor ke KPK bahwa itu bukan suap. Kalau di bawah 10 juta, 9.999 sampai 1 rupiah, maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu suap. Karena itu kalau orang kaya sedang melaksanakan tugas, maka dalam tas rasanya mesti ada air mineral. Karena ini berapa ribu? 5.000. Artinya 5.000 itu ada harganya kan? Undang-undang mengatakan di bawah 10 juta. Yang berarti 9 juta, 11 juta sampai 1 rupiah. Ini 5.000. Karena itu orang KPK sedang tugas, maka rasanya mesti ada air mineral. Karena tidak boleh menerima sesuatu dalam melaksanakan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jemput, tidak boleh mengangkat, tidak boleh sediakan penginapan dan seterusnya. Itu KPK. Nah, sehingga begitu maka kemudian gratifikasi itu ada sesuatu yang diterima oleh penyelenggara atau PNS. Kalau ada saudara Anda satpam di kantor pemerintah, tapi dia PNS, dia tidak boleh terima. Tapi dia harus laporkan. Dia laporkan. Nah, masa 30 hari kerja, kalau tidak laporkan, maka akan ditangkap ketika bukan lagi gratifikasi, tapi sudah suap. Jadi benar mengatakan 30 hari kerja harus lapor. Pengalaman saya 8 tahun lebih di KPK, ada 3,7 juta PNS yang melaporkan gratifikasi karena terima pasal lebaran. Itu tidak sampai 100 orang. Tidak sampai 100 orang. Padahal mereka terima pasal. Kenapa saya keras soal korupsi? Karena 30 perbuatan dalam undang-undang tidak berkorupsi semua ayat dan hadis. Kesana begini. Karena begini. Seseorang yang aku berikan pekerjaan,
dari pekerjaan dapat penghasilan, maka penghasilan kedua itu full itu korupsi. Tidak boleh. Sudah dapat gaji, maka tidak boleh lagi mendapat sesuatu di luar gaji itu dari pekerjaan itu. Tidak boleh. Atau misalnya ada hadis yang seram dari Rasulullah, pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Pejabat yang menerima hadiah sama dengan mencuri. Kita lihat bagaimana pejabat kita menikahkan anaknya, mau ulang tahun dengan dirinya, mau ulang tahun anaknya, mau ulang tahun istrinya, hadiah semua, dan dia tidak lapor seperti itu. Nah, oleh karena itu maka ini persoalan gratifikasi. Sehingga dengan itu tadi Mbak bergantung dari perbuatan apa, maka KPK akan menuntut dengan pasal itu. Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dilakukan. Jadi hukum mati ada dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Tapi penjelasannya mengatakan yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah negara dalam bencana alam secara nasional dan negara dalam keadaan peperangan. Karena itu di dalam tingkat DPRD atau pemerintah kabupaten kota saya katakan pasal ini kalau mau diberlakukan kita berdoa agar supaya kita diserang oleh satu negara atau kita berdoa bencana alam secara nasional baru pasal ini digunakan. Kenapa merupakan pasal karet? Karena yang musuhnya itu DPR dan pemerintah. Kalau diberlakukan 90% anggota DPR digantung oleh KPK. Karena itu maka dibuat pasal karet seperti itu. Sehingga tidak bisa dilaksanakan. Oke.